Narasumber kita yang ketiga yaitu dari DPD RI, yaitu Bapak Haji Sudirman ataupun yang kita kenal dengan Haji Uma. Kita persilahkan kepada Bapak Haji Uma untuk menyampaikan sedikit ulasan beliau, pandangan beliau terkait dengan COVID-19 di Aceh ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya tidak gabung karena ada beberapa ratus yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita. Selawat dan salam mari sama-sama kita sajikan pangkuan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya kepada para sahabat sekalian yang saya muliakan, seluruh Ikatan Alumni Magister Ilmu Pencernaan Indonesia dan semua para tokoh-tokoh di usia yang terlibat hari ini. Kemudian yang saya muliakan Dr. Endang sebagai wakil Direktur ya Rumah Sakit ZA, kemudian Pak Saiful, Pak Gugus, sahabat lama saya, selamat berjumpa kembali. Dan seluruh tokoh yang hadir pada hari ini yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga staf DPD RI yang telah bergabung hari ini. Bagi saya sedikit saja mengulas tentang aspirasi masyarakat ini tentang COVID. Memang masalah COVID ini masalah yang momok yang sangat menakutkan bagi kita semua, sehingga terjadilah aspirasi masyarakat yang macam-macam, dan ini tentu aspirasi masyarakat ini harus kita tampung dan harus kita terima. Bahwa peningkatan kasus positif COVID ini menurut masyarakat adalah dikatakan akal-akalan pemerintah. Ini aspirasi masyarakat yang saya serap selama ini. Peningkatan kasus COVID selama ini adalah akal-akalan pemerintah Aceh untuk menghabiskan anggaran COVID-19. Ini aspirasi masyarakat yang kita tampung. Nah, kemudian menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini yang berkembang, bahwa kata masyarakat saat ini, mohon maaf kepada semuanya, kepada Pak Saiful, teman saya juga, mohon maaf, kata masyarakat kepada saya adalah tentang peningkatan kasus COVID ini selama ini adalah akal-akalan pemerintah Aceh untuk menghabiskan anggaran COVID-19. Ya. Ini kata masyarakat ya. Kata masyarakat bukan kata saya, kita harus terima ini aspirasi masyarakat. Nah, aspirasi masyarakat ini cukup beralasan. Karena mengapa? Sampai akhir Mei 2020 pasien COVID-19 sangat rendah. Sementara anggaran yang direpublik oleh pemerintah Aceh untuk penanganan COVID sampai 1,7 triliun atau 2,3 triliun seluruh Aceh. Ini tidak terserap anggarannya. Ini sangat disayangkan sekali. Kenapa? Anggaran yang sudah dikeluarkan juga 118 miliar itu menurut laporan daripada BPKP itu hanya bisa dimanfaatkan sekitar 50 miliar saja. 53 atau 57 miliar saja. Kalau tidak salah saya. Ada datanya semua. Ini. Jadi perhatian pemerintah Aceh terhadap penanganan COVID ini saya rasa sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Ini disayangkan sekali. Jadi bagaimana pemerintah ingin
menuntaskan masalah COVID ini, sementara anggaran begitu besar tidak mampu dilaksanakan dengan baik. Kemudian rencana pemerintah Aceh melakukan pemeriksaan COVID massal di Aceh. Nah ini ada lagi, termasuk usulan Rektor Rusia dinilai sebagai upaya menghabiskan anggaran COVID ini. Karena rapid test sendiri sangat rendah akurasinya, hingga hanya akan menghabiskan anggaran percuma. Banyak kita mendapatkan yang setelah dites itu kadang-kadang dinyatakan positif, tapi negatif, ya kan? Jadi tidak akurat. Alatnya pun ini menurut informasi dan menurut aspirasi masyarakat yang kita terima tidak benar-benar akurat. Memang semua alat yang dibeli itu memang bukan buatan kita, buatan luar negeri, tapi akurasinya kadang-kadang kita pertanyakan. Memang secara teknis rumah sakit melaksanakan bagaimana SOP-nya, tapi akurasi daripada alat-alat yang kita lihat saat ini tentu sangat kita pertanyakan akurat. Kemudian kita lanjut pada penetapan zona merah. Ini lagi-lagi menimbulkan kontroversi. Penetapan zona merah COVID terhadap 9 kabupaten kota yang ada di Aceh, kemudian juga disinyalir oleh masyarakat sebagai upaya menghabiskan anggaran. Mengingat tidak ada parameter yang jelas yang diatur dalam peraturan terkait dan tidak ada penjelasan konkret pemerintah sehingga timbul protes dari 9 kota kabupaten itu. Nah, ini yang disayangkan. Jadi untuk apa memberikan atau mendesain zona-zona 9 kabupaten itu? Jadi sementara kita tidak punya satu parameter yang jelas untuk mengidentifikasi ini bahwa daerah COVID. Jadi sehingga itu akan muncullah satu asumsi daripada masyarakat, satu asumsi daripada peneliti, pengamat bahwa ini akal-akalan pemerintah untuk penyerapan anggaran yang telah direfocusing ini tidak selesai dimanfaatkan. Kemudian tim tugas COVID Aceh hanya mempublis data pasien positif COVID. Mohon maaf saudara-saudaraku, Pak Saiful ya. Jadi tim gugus tugas COVID Aceh hanya mempublis data pasien positif COVID saja dan tidak mempublis data pasien lain yang memiliki gejala awal yang hampir sama dengan pasien COVID seperti DBD, tipes, dan lain-lain. Sehingga masyarakat menganggap kasus DBD, tipes, dan lainnya ikut diklaim sebagai kasus positif COVID untuk alasan pencairan dana. Ini memang aspirasi masyarakat. Kalau hari ini masyarakat mengatakan semua seakan-akan yang meninggal itu COVID semua. Kalau dulu-dulu kita melihat ada orang yang meninggal biasa, tapi sementara saat ini orang meninggal seakan-akan digiring di jas, itu adalah COVID. Kemudian ada berita juga, tak percaya COVID-19, keluarga ambil paksa jenazah. Tapi setelah kemudian diperiksa, memang betul-betul tidak terjangkit COVID. Nah, ini bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa tentang akurasi alat tes COVID itu bisa kita pertanggungjawabkan. Ini secara general. Kemudian, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ya, apa yang harus dilakukan? Menurut saya, masukan saja, tim gugus tugas COVID Aceh harus mampu meyakinkan masyarakat dalam hal penanganan COVID-19, kinerja pelaksanaan dan penanggung-jawaban anggaran yang direfocusing untuk COVID. Jadi ini sebenarnya harus menampakkan kinerja yang baik ya, yang baik di mata masyarakat sehingga kita concern semua untuk menyelesaikan permasalahan ini termasuk anggaran. Jadi jangan pernah ada yang menggeser anggaran, jangan pernah ada yang datanya tidak valid, sehingga yang kita lihat hari ini data-data di lapangan itu tidak valid sehingga tumpang tindih datanya, sehingga
tidak bisa dieksekusi anggaran yang ada pada anggaran COVID itu. Kemudian kedua, tim gugus tugas COVID Aceh harus juga mempublikasi jumlah kasus yang memiliki gejala sama dengan COVID-19 sehingga tidak muncul asumsi negatif publik bahwa adanya klaim jumlah kasus COVID tanpa dasar jelas di Aceh. Misalnya DBD, tipes, dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya harus dijelaskan oleh tim gugus ini, penyakit-penyakit apa. Karena saat ini menurut saya selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, saya melihat kasus ini sudah 4 bulan. Seharusnya pemerintah sudah bisa membentuk suatu desain bagaimana membentuk zona-zona. Nah, seperti di Riau sekarang ini, ada zona-zona yang hijau. Sudahlah, kita sekarang ini sudah membentuk suatu zona, kemudian kita mengkalkulasikan masyarakat yang berdampak ini yang mana. Hari ini kita melihat setelah pengalaman yang ada bahwa ini adalah hasil komplikasi semua penyakit. Maaf, saya bukan dokter. Hasil komplikasi daripada semua penyakit, maka terjadilah gejolak yang tinggi di tubuh ini, sehingga COVID itulah yang muncul. Bahkan kita melihat hari ini menurut pengalaman yang ada baik di Jakarta maupun yang ada di daerah saya, memang yang umur 60 tahun ini yang memang rentan akibat komplikasi penyakit ini. Jadi demikian paparan singkat dari saya. Kalau memang nanti kita membuka ruang diskusi, insya Allah kita akan diskusi sama-sama bagaimana langkah yang terbaik kita lakukan untuk untuk mengatasi COVID ini supaya pun negara tidak terbelit-belit selalu dengan defisit anggaran yang kita rasakan sekarang ini, sehingga semua pembangunan akan stagnan. Satu yang saya akhiri dari paparan singkat saya ini, pantun Aceh, acah utun tapula tebe, bareh dan mete berdebat panjang. Timang tahu itu nak ilme, nak be berjame. Timang tahu deh benar ilme, nak be berjame, benar budaya. Jadi timang tahu deh benar ilme, nak be berjame, benar budaya. Insyaallah, mudah-mudahan ini saja yang dapat disampaikan. Nanti akan kita lanjutkan. Kurang maaf sekali lagi, di mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini adalah aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan kita mempunyai pandangan yang sama ke depan untuk bagaimana memperbaiki Aceh yang lebih baik, serta mengedepankan hati nurani dan pelayanan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.